Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Wildan Ramadansyah dari kelas 10 3. Hari ini saya akan membuat tugas pengayaan geografi dengan tema 10 konsep dasar geografi. Konsep dasar geografi terdiri dari 10 konsep dasar. Di antaranya ada 1. Jarak, 2. Lokasi, 3. Keterjangkauan, 4. Pola, 5. Morfologi, 6. Aglomerasi, 7. Nilai guna, 8. Interaksi dan interdependensi, 9. Diferensi area, 10. Keterkaitan keruangan. 10 konsep dasar geografi ini bisa disingkat menjadi jaket Mr. Paul di Loakin. Konsep dasar geografi yang pertama ada jarak. Jarak terbagi menjadi dua, yakni jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut adalah jarak sebenarnya atau jarak geografis yang diukur dengan satuan seperti kilometer atau mil. Sedangkan jarak relatif adalah jarak yang diukur berdasarkan waktu, biaya, atau kemudahan transportasi untuk mencapai suatu tempat. Contoh jarak absolut. Jarak dari rumah saya menuju SMA 9 Kota Bekasi berjarak sekitar 2,6 km. Contoh jarak relatif. Perjalanan dari rumah saya menuju SMA 9 membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Selanjutnya, yang kedua ada konsep lokasi. Konsep lokasi dalam geografi terbagi menjadi dua, yakni lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah letak yang tetap ditentukan oleh garis lintang dan bujur. Sering disebut juga garis astronomis. Contohnya, letak astronomis Indonesia yang terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Lokasi relatif. Lokasi relatif adalah letak suatu tempat berdasarkan daerah atau objek di sekitarnya, bersifat dinamis dan bisa berubah. Contohnya, seperti Timor Timor yang dulu menjadi bagian Indonesia, namun sekarang sudah merdeka dan berganti nama menjadi Timur Leste. Selanjutnya, yang ketiga ada keterjangkauan. Keterjangkauan adalah tingkat kemudahan atau kesulitan untuk mencapai suatu lokasi dari lokasi lain yang dipengaruhi oleh jarak, biaya, waktu, kondisi medan, serta ketersediaan sarana transportasi dan komunikasi. Keterjangkauan yang tinggi berarti suatu tempat mudah diakses, sedangkan keterjangkauan yang rendah menunjukkan kesulitan dalam mencapai lokasi tersebut. Contoh keterjangkauan. Desa terpencil dengan jalan yang sempit, berkelok, dan tanjakan memiliki keterjangkauan rendah karena sulit diakses. Sedangkan pusat kota dengan jalan yang lebar dan dilalui banyak transportasi memiliki keterjangkauan tinggi dan lebih mudah dijangkau. Yang keempat ada pola. Pola dalam geografi adalah bentuk teratur dari persebaran suatu fenomena di permukaan bumi, baik yang disebabkan oleh alam maupun aktivitas manusia. Contoh pola alami meliputi pola aliran sungai yang memanjang mengikuti lembah atau pola persebaran gunung berapi yang tidak acak. Sementara itu, contoh pola yang disebabkan oleh manusia adalah pola pemukiman yang mengelompok, memanjang mengikuti jalan atau aliran sungai, atau memusat di pusat kota, serta pola penggunaan lahan yang mencerminkan aktivitas manusia seperti pertanian atau pariwisata. Selanjutnya, yang kelima, ada morfologi. Morfologi adalah bentuk dan rupa kenampakan fisik permukaan bumi yang merupakan hasil dari proses alam seperti tenaga geologi, erosi, pengendapan, dan aktivitas manusia. Contoh morfologi. Contoh morfologi ada gunung, pegunungan, pantai, dataran rendah, dataran tinggi, lalu ada lautan, ada teluk, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang keenam ada aglomerasi. Aglomerasi adalah konsep
yang menggambarkan pengelompokan atau pemusatan aktivitas, populasi, dan infrastruktur pada suatu wilayah tertentu. Fenomena ini terjadi karena adanya berbagai faktor dan cenderung menguntungkan, seperti efisiensi ekonomi, akses ke sumber daya, dan pembentukan klaster industri atau sentra perdagangan. Contoh aglomerasi ada Kampung Melayu yang berada di Jakarta Timur, lalu ada kawasan industri Jababeka dan kawasan industri MM 2100. Selanjutnya, yang ketujuh ada nilai guna. Nilai guna adalah konsep yang memandang bahwa fenomena geosfer memberikan manfaat yang berbeda-beda bagi makhluk hidup, terutama manusia, tergantung pada fungsi, lokasi, jarak, dan karakteristik tempat. Konsep ini menunjukkan bahwa suatu wilayah atau fenomena geografis dapat memiliki nilai yang tinggi bagi suatu kelompok masyarakat, tergantung pada kebutuhan dan cara pemanfaatannya. Contoh nilai guna, ada gunung berapi sebagai destinasi wisata gunung dan pendakian, hutan lindung sebagai tempat rekreasi dan edukasi lingkungan. Lalu ada pantai indah yang dimanfaatkan untuk pariwisata bahari dan mengembangkan ekonomi lokal melalui penyediaan jasa wisata. Selanjutnya yang kedelapan ada interaksi dan interdependensi. Interaksi adalah adanya hubungan timbal balik atau saling memengaruhi antara dua atau wilayah fenomena geosfer atau wilayah. Sedangkan interdependensi adalah kondisi saling ketergantungan yang muncul akibat interaksi intens, di mana satu wilayah bergantung pada wilayah lain untuk memenuhi kebutuhan dan tujuannya. Jadi, interaksi dan interdependensi adalah hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi yang menyebabkan ketergantungan. Contoh interaksi dan interdependensi. Hubungan saling ketergantungan antara kota dan desa, di mana desa menyuplai bahan makanan ke kota dan kota menyediakan barang hasil olahan seperti pakaian dan teknologi kepada desa. Hal ini menyebabkan desa dan kota saling bergantungan satu sama lain. Selanjutnya, yang kesembilan ada diferensiasi area. Diferensiasi area adalah konsep yang menjelaskan perbedaan karakteristik suatu wilayah dengan wilayah lain di permukaan bumi. Konsep ini menyoroti keunikan dan keragaman yang dimiliki setiap daerah, seperti perbedaan kondisi alam, sumber daya, serta pola aktivitas penduduk. Contoh diferensiasi area. Surabaya memiliki industri manufaktur yang lebih maju dibandingkan dengan kota pesisir lain seperti Cirebon. Bandung terkenal dengan sektor pariwisata dan pendidikan, sementara kota seperti Palembang fokus pada produksi pertanian dan perikanan. Selanjutnya atau yang terakhir ada keterkaitan keruangan. Keterkaitan keruangan adalah konsep yang menjelaskan adanya hubungan atau pengaruh timbal balik antar berbagai wilayah atau ruang, baik karena perbedaan fenomena alam maupun sosial yang saling terhubung untuk memenuhi kebutuhan dan mempengaruhi satu sama lain. Konsep ini menunjukkan bahwa tidak ada satu ruang pun yang berdiri sendiri, melainkan semua saling berhubungan dan saling memengaruhi. Contoh keterkaitan keruangan. Banjir di Jakarta akibat pembangunan hutan di puncak, kabut asap kebakaran hutan di Kalimantan yang meluas hingga ke Malaysia, dan mahalnya harga beras di Papua karena biaya transportasi yang tinggi. Itulah 10 konsep dasar geografi. Semoga ilmu yang saya bagikan dapat berguna untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah teman-teman semua.